Dipilihnya lah masuk penjara, Pak. Dari umur 15 tahun sampai umur 27 tahun dalam penjara. Jadi tidak semua orang yang masuk penjara itu bersalah kadang. Kadang ada jadi korban fitnah. Dan ini ternyata masih banyak sampai sekarang. Setelah itu, Pak, adalah orang di penjara itu 2 orang. Dia bermimpi, diceritakannya kepada Nabi Yusuf. Yusuf, semalam aku bermimpi ada burung memakan roti di atas kepalaku. Yang satu lagi, aku mimpi menuangkan air dari teko ke dalam gelas. Kata Nabi Yusuf, aku tahu makna mimpi kalian, tapi kalian harus dengarkan dulu ceramahku. Akhirnya kata orang berdua ini, ayolah biarlah kami dengar ceramahku dulu. Disampaikan Nabi Yusuf lah tentang ketauhidan Allah itu, Bu, kepada 2 orang ini. Jadi teknik dakwah ini, Pak, membuat orang menarik karena ada yang mau ditunggunya. Itu tuh yang sulit tuh ya, Pak. Ini orang lagi butuh nih, Bu. Enak, Pak. Aku tahu arti mimpi kalian, Pak. Tapi dengarkan dulu dakwah aku. Buat orang tertarik. Kalau sekarang ini banyak caranya, Pak, Bu. Buat makan-makan, Pak. Masjid Ittihadul Ummah Pandau, hari Minggu kemarin kan hujan lebat tuh, Pak. Saya ceramah subuh di sana. Ramai-ramainya jamaah, hujan deras, Pak. Apa sebab, Bu? Karena makan kambing, Pak. Jadi diumumkan dulu jauh-jauh hari. Jadi bukan karena sebetulnya saya ceramah di situ, enggak, Pak. Kambing itu yang ditunggu orang tuh. Ceramah nih biarlah dia aja. Karena ada yang menarik yang ditunggu, tapi memang perlu tuh, Pak. Memang perlu tuh, Bu. Ada yang membuat orang menarik. Macam Ustadz Ebit Liu yang di Malaysia itu, kan, masuk dia ke diskotik, dikumpulkannya perempuan-perempuan diskotik itu, diceramahi, dikasih duit, dibelikan baju. Apa ndak enak, kan, duit banyak. Jadi memang ada hal yang menarik yang ditunggu. Akhirnya mereka mau didengarkannya lah ceramah Nabi Yusuf, Pak. Setelah didengarkannya, setelah mereka terima, apa kata Nabi Yusuf? Kau yang di kepalamu dipatuk burung, kau akan dihukum mati. Yang kau menuangkan teko ke dalam gelas, kau akan menjadi orang kepercayaan raja. Nah, jadi inilah takwil mimpi, Pak. Jadi kalau ada orang mimpi ini ya berarti bagus mimpi ya. Tapi kalau ada burung memakan di kepala, itu yang udah jelas-jelas tuh, Pak. Matilah tuh. Jadi tidak benar sebetulnya takwil mimpi itu. Nabi Yusuf memang itu mukjizat dia, Pak, bisa menakwil mimpi. Jadi tidak sembarangan orang juga. Makanya kalau kita bermimpi itu, Pak, jangan asal-asal cerita sama orang. Aku mimpi Gigi tanggal, tuh orang-orang dekat mau meninggal tuh. Apalah hubungannya Gigi sama orang dekat tuh, Bu? Tiap hari dipandangnya muka suami, Pak. Sampai heran nak suami, ngapa mama mandang-mandang Bapak? Mama mimpi Gigi tanggal itu. Itu tuh yang susah tuh, Bu, ya. Tidak bisa kita yang menakwil mimpi itu mukjizat Rasulullah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu mukjizatnya. Ternyata memang betul, Pak. Yang burung mematuk kepalanya tuh, Bu, dihukum mati dia. Yang menuangkan air dari teko betul-betul jadi orang kepercayaan raja dia. Sampailah suatu ketika raja ini bermimpi ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Kan terbalik tuh, Pak, kan? Berani sapi kurus ini, Bu, dimakannya lah sapi gemuk, kan? Ada 7 bulir anggur kering, ada 7 bulir anggur bagus. Dikumpulkan raja inilah orang-orang di istana itu. Ada yang tahu enggak tentang makna mimpi aku ini? Ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk, 7 bulir kurma bagus, anggur bagus, 7 bulir anggur kering. Tidak ada satupun yang bisa menjawab, Bu. Terkenanglah, Pak, yang mimpi dituang teko ke dalam air tuh, raja.
Aku waktu di penjara, ada namanya Yusuf, pandai dia menakwil mimpi ini raja. Cobalah tanya sama dia. Kata raja, Yusuf anak angkat aku tuh. Entahlah anak angkat kau tak apa. Nah itulah Bu ya, berapa lama dia di penjara. Jadi makanya kita kalau dapat cobaan, rajin sholat, rezeki kurang, sabar-sabar aja lah. Belum parah lagi cobaan kita tuh. Jangan sampai mengeluh-ngeluh. Ini Nabi Yusuf pun kena proses sama Allah Pak. Difitnah berapa tahun dalam penjara tuh? Lebih kurang 12 tahun. Tidak ada kesalahan. Tahu-tahu datang raja ini ke penjara Pak. Yusuf, raja, sudah lama kita tidak berjumpa, kata Yusuf. Rindu aku sama kau Yusuf. Aku juga raja. Ada apa raja kemari? Aku bermimpi Yusuf. Ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. 7 batang anggur kering, 7 batang anggur hijau. Walaupun dia dipenjara oleh raja ini Pak, tetap dijawabnya Pak. Artinya raja akan datang 7 tahun masa subur. Dan setelah 7 tahun masa subur itu akan datang 7 tahun masa kering. Pandai-pandailah kita mana tanah-tanah yang gersang kita gemburkan untuk stop 7 tahun musim kemarau. Kalau kau berkenan raja, angkat aku jadi bendahara negeri ini. Aku orang yang amanah dan memiliki kemampuan untuk itu. Jadi Pak, di sini terlihat apa? Tidak ada dendam Nabi Yusuf Pak. Sempat bapak dikatakan matilah situ. Aku lah kan jawab itu terserah kalian lah. Aku tidak mau ngerti kan itu. Pasti dendam kita. Itulah Bu, tadabbur surat Yusuf nih Bu, membuat kita itu hilang rasa dendam dibuatnya. Tapi Nabi Yusuf apa Pak? Jadikan aku bendahara negeri ini. Artinya, apabila kita mampu untuk menduduki satu jabatan, maka kita boleh menawarkan diri. Kalau mampu. Dalam hadis lain apa kata Rasulullah Bu? Jangan beri jabatan kepada orang yang meminta. Kalau orang meminta-minta jabatan padahal dia tidak pandai Pak, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita mampu, maka kita boleh menawarkan diri. Ada anggota dewan, mampu dia Bu rasanya, majulah. Tapi kalau tidak mampu, janganlah. Jadi kalau mampu, silahkan maju, tawarkan diri. Mau jadi ketua masjid kah apakah? Banyak masjid itu hancur ketika orang mencari ketua masjid, orang tidak pernah ke masjid tapi kaya Pak. Itu biasanya tuh. Atau pejabat dia tidak apa, tunjuk aja lah Bapak itu jadi pengurus masjid, nanti kalau ada surat menyurat kita ke Pemda mudah. Itu tujuannya Pak. Hancur masjid dibuatnya. Masjid Al-Falah Darul Mutakin tuh kacau gara-gara itu tuh lah Pak. Ketua masjid tak pernah ke masjid, tapi dia menguasai masjid. Akan payah dia Pak, dia tak tahu soal urusan masjid. Tapi itu dulu, sekarang udah aman lah. Itu payahnya Pak, orang tak ke masjid disuruh jadi pengurus masjid. Hancur jadinya. Tapi dulu ada pengurus masjid Bu, sendirian Pak. Jadi masjid sama dia, sendirian. Dia azan, dia imam, dia pengurus masjid, dia nyari ustadz, dia nyapu masjid. Aman masjid tuh Pak, 20 tahun lama ya. Masjid Nurul Iman Pasar Mambo tuh Pak. Dulu pernah hanya Pak Marjilin sendiri Pak. Aman tentram masjid tuh Pak. Jadi kalau orang punya kemampuan tuh Pak, sendiri pun aman ya. Tapi kalau tidak mampu, jangan coba menawarkan diri. Nah di masyarakat kita tuh banyak yang seperti itu Pak. Tidak mampu tapi ingin ditunjuk. Ada di Jalan Paus Bu, menunjuk pengurus masjid itu bawa masa Pak. Penting betul dia jadi ketua masjid tuh, heran lah saya Pak. Dibawa itu orang-orang mana tuh Pak masuk masjid, dia pemilihan Pak dia. Harap betul Pak, jadi apa betul yang mau direbut di masjid. Pas pemilihan sebanyak-banyak orang dibawa, orang tidak pernah ke masjid Pak. Kasih 50.000 satu orang kan, bawa masuk masjid. Sampai terpikir saya, apa kepentingannya dia sampai mau macam ini. Rupanya ada orang nih Pak, dia tidak butuh duit tapi dia butuh popularitas. Itu ada juga rupanya Pak. Dia tidak penting kan.
Tapi dia penting popularitasnya naik, suruhlah dia. Orang macam ini paling enak nih Pak, kita manfaatkan aja gitu Pak kan. Ada dulu ingat saya imam masjid Bu, tak mau diganti Pak. Orang dari risau dia jadi imam dah. 2 ayat dibaca batuk 5 kali Pak, kan udah payah tuh Pak kan. Tak mau, diancamnya masyarakat Pak. Siapa yang ganti aku, pecah pembuluh otak aku, tanggung jawab kalian. Kok payah tuh Pak kan. Diancamnya masyarakat. Ada orang butuh popularitas. Begitu Nabi Yusuf menawarkan diri Pak, apa kata raja? Oke, aku setuju kau jadi bendahara negeri ini. Jadi kalau orang percaya diri itu Pak ya, langsung tertangkap sama raja. Oke, aku mau. Cuman ada syaratnya raja. Bersihkan namaku dari segala tuduhan. Tapi kan kau memang melakukannya? Tidak. Kalau tidak aku tidak mau. Kumpulkan balik ibu-ibu yang pernah memfitnah aku. Tanya sama mereka, suruh mereka membuat pernyataan bahwa aku tidak pernah menggoda mereka. Mereka lah yang menggoda aku. Dicarilah ibu-ibu tuh balik Pak. Disuruhlah buat pernyataan. Akhir buat pernyataan lah ibu-ibu tuh. Memang kami yang salah, kami telah memfitnah Yusuf. Padahal Yusuf tidak pernah menggoda kami. Jadi bahaya juga berurusan sama emak-emak ini rupanya Pak ya. Kalau udah suka dia susah. Saya itu yang saya takutkan Pak. Misalnya ada ibu-ibu WA saya balas gitu Bu ya. Itu terus bertanya Bu, ibu nih. Kan risau saya Pak. Akhirnya saya blokir gitu Bu. Itu cerita kemana-mana. Sombong betul Ustaz Narjiz. Dia mudah bilang gitu Pak. Sok betul dia tidak bisa kita bertanya. Udah dijawab Pak. Tanya terus ditelepon macam orang kena teror saya Pak. Macam orang kena pinjaman ojol nih Bu, pinjaman online ya. Diburunya macam orang nagih, nelpon tuh. Sebelum diangkat dikeringnya terus Pak. Itu kadang-kadang susahnya kita. Jadi saya udah biasa, saya biarlah dibilang sombong Pak ya. Memang penting dijawab, pertanyaan dijawab. Tapi berulang-ulang kan payah juga Pak kan. Akhirnya dibuat pengakuan lah mereka Bu. Ya kami salah, kami telah memfitnah Yusuf. Yusuf tidak ada melakukan hal itu. Nah, naiklah Nabi Yusuf menjadi bendahara negeri Mesir. Inilah buah kesabaran tuh Pak ya. Jadi kalau kita sabar dalam penderitaan, maka penderitaan itu akan berbuah menjadi kebahagiaan. Naik Nabi Yusuf jadi bendahara Mesir, pakaian udah bagus, dapat fasilitas negara. Mulailah Nabi Yusuf bekerja Bu. Lahan-lahan gersang diusahakan disuburkan selama 7 tahun tuh Pak. Pas datang musim paceklik, masyarakat dengan gratis bisa mengambil di kerajaan. Itu tugas pemimpin itu memang berat Pak. Jadi orang tinggal ke istana, yang mau ngambil makanan, lahan besar, ambil gratis, bawa pulang. Dikasih secara cuma-cuma. Jadi suatu hari nampak oleh Nabi Yusuf Pak, abangnya ikut ngantri Pak, ngambil makanan. Abang-abangnya yang sudah membuang dia waktu kecil dalam sumur. Nampak dia abang-abang, masih ingat dia wajahnya Pak. Ini abang aku semua nih. Dipanggilnya Pak, itu yang 11 kemari. Ya 11 orang abangnya Bu ya. Datang abang-abang itu, ada apa Tuan? Mana karungnya? Diisi oleh Nabi Yusuf Pak. Jadi walaupun orang pernah menghancurkannya, tapi dia tidak dendam. Kalau kita tahan tak bertegur sapa tuh Pak, mati kalian aku buat, tengok lah kalian ya. Itu kita nih yang payah Bu. Di Pekanbaru ini aja Pak, dendam tuh tinggi tuh Pak. Padahal udah rajin sholat semua ya dah. Misalnya dia kerja gitu Pak, naik pemimpin baru, yang lama tuh dibuang semua Pak. Kan dendam tuh. Pokoknya tidak ada cerita, naik dia hantamnya rakyat di bawah. Macam itulah terus tuh. Jadi saya pernah bilang Pak, ada di suatu instansi, bubarkan aja lah acara halal bihalal nih. Kita pendendam. Naik si A, dibuangnya yang di bawah tuh. Siapapun orang-orang yang lama itu kipasnya semua ya Pak. Kan dendam namanya itu Pak. Apa guna halal bihalal? Nah Islam ini Bu, inilah yang diajarkan tuh. Jangan sampai dendam.
Dipanggilnya semua abang-abang itu Pak, dikasihnya, diisi karungnya semua makanan Bu. Baru kata Nabi Yusuf, hanya 11 orang kalian nih. Ada adik kami namanya Bunyamin. Kalau besok makanan nih habis, bawa Bunyamin itu kemari. Kalian harus lengkap datang ke sini. Kalau sempat kalian tidak datang bawa adik kalian besok, kalian tidak boleh lagi ngambil makanan di sini. Nah, itu cara Nabi Yusuf. Dia ingin ketemu sama adik kandungnya, Bunyamin. Berangkatlah saudara-saudara ini Pak. Beberapa hari perjalanan, sampailah di rumah. Ceritalah abang-abangnya ini Bu. Bendahara negeri Mesir itu baik betul lah ya. Ramai orang, didahulukannya kami. Nah, jadi memang ya Bu ya, rasa kekeluargaan pertemanan itu tetap ada Pak. Misalnya saya jadi camat nih, itu kawan saya ngurus KTP, itu nak mungkin saya suruh antri Pak kan. Saya sini lah. Tetap berkawan. Ini kadang orang terlalu profesional lah Pak, muak lah kita nengok ya. Abangnya datang ngurus tolong deh ya, abang ikut antrian Bang. Kita harus profesional, kita kasih contoh yang baik sama masyarakat. Terlalu berlebihan menurut saya Pak. Jadi jangan, kalau memang kawan kita, bantulah gitu. Saya udah pernah kena Bu, sama tukang jahit. Saya sedang menjahit pakaian, menunggu. Datang ada kawan lamanya Pak, mau potong kaki celana. Dibukanya lah pakaian orang nih, dijahitkannya lah kawannya nih. Setelah dia jahitkan kawan itu, kawannya pergi, saya nasihati lah Bapak tukang jahit. Pak, kita tidak boleh seperti itu dalam mengerjakan barang nih. Siapa yang dahulukan. Siapa yang kemudian dikemudiankan. Itu yang harus kita amalkan. Salah lah saya tadi Ustaz ya. Iyalah, tidak boleh macam walaupun kawan kita. Kena karma saya Pak. Besoknya saya mau potong kaki celana Bu. Begitu saya ke dia. Pak, potong kaki celana Pak. Ingat kajian semalam Ustaz. Yang dahulu kita dulukan. Yang kudian kita kudiankan walaupun kawan. Ya temenung saya Pak. Baru kena dia. Tidak bisa macam itu rupanya. Memang kalau kawan saudara harus kita dahulukan. Paling tidak ya tinggalkanlah, nanti saya urus lah. Kan gitu ya Pak ya. Jadi Nabi Yusuf itu didahulukannya saudaranya Bu. Dia yang ngisikan langsung. Cuman ayah, kata bendahara negeri Mesir itu, kalau makanan ini sudah habis, kalau mau ngambil lagi harus bawa Bunyamin. Karena kalau Bunyamin tidak dibawa, kita tidak akan dikasih lagi makanan. Kata Nabi Yakub, dulu Yusuf hilang sama kalian. Sekarang Bunyamin lah mau kalian bawa lagi. Tapi oke lah, kalian bawa lah Bunyamin, aku serahkan perlindungannya kepada Allah. Beda dari yang pertama dulu, waktu Nabi Yusuf dulu. Aku serahkan perlindungan Yusuf kepada kalian. Itu yang buat Allah marah Pak. Sekarang nih, aku serahkan perlindungan Bunyamin kepada Allah. Jadi kalau kita udah menyerahkan urusan kita kepada Allah, insya Allah apapun yang terjadi akan aman jiwa kita nih jadinya. Cuman membuat kita berserah diri kepada Allah tuh tidak semudah kita mengatakannya Pak. Kalau bisa lah, kita kan kadang-kadang ada orang banyak jual beli Bu. Alhamdulillah lah, tak kemana pergi pembeli ini, sepi betul dari pagi. Dia pakai alhamdulillah Pak, tapi sakit hati ya Pak. Berturut-turut dia jualan tuh Pak, kan susah tuh Pak ya. Tapi misal orang sepi Bu, alhamdulillah lah agak sepi, jadi saya bisa sholat duha 12 rakaat, bisa saya baca Quran. Itu baru bagus tuh Pak kan. Itu yang menyerahkan diri kepada Allah tuh Bu. Ramai orang, alhamdulillah, sedikit orang sholat dia, ngaji dia. Itu yang menyerahkan diri kepada Allah. Pergilah orang nih Pak, 12 lah sama Bunyamin. Sampai ke Mesir, nampak oleh Nabi Yusuf Pak, adiknya Bunyamin tuh. Wah, berarti berapa orang? 12 orang ya dia, sama 11 abangnya. Dipanggilnya lagi Pak. Diisinya karung mereka semua Bu. Kasih makanan. Pas di adiknya Bunyamin, dimasukkannya emas 1 onggok Pak. Waktu itu kan belum ada emas batangan Pak.
masuk satu onggok emas. Oke, silahkan kalian pergi. Pas orang itu jalan agak-agak 100 meter, dipanggil Nabi Yusuf, tunggu, aku kehilangan emasku, dan aku yakin salah satu di antara kalian mengambilnya. Tidak Tuan, kami tidak ada mengambilnya. Tidak usah kalian bohong. Kalau sempat dapat di karung kalian, apa yang dilakukan? Jadikan kami budak. Pura-pura dibongkar Nabi Yusuf satu-satu. Itu dapat dekat adik ya. Ini emasnya. Menangis abang-abang ini. Dia apalah mau kita bilang ke bapak nih. Dulu Yusuf dia, sekarang Bunyamin akhirnya tinggal ya. Biar aku jadikan budak adik kalian nih. Oh, nangis-nangis lah Pak. Kena prank nih Pak orangnya. Dikerjain oleh Nabi Yusuf bukan? Dulu kalian kerjain, aku sekarang gantian untuk buat jerah aja nih. Menangis loh orang tuh pulang. Ayah, kami buat kesalahan lagi ayah. Bunyamin dimasukkannya emas dalam karungnya. Dia sekarang dijadikan budak. Menyesal lah semua ya Pak. Tapi Nabi Yakub lapang jiwanya Pak. Tak yakin dia rasanya Bunyamin itu diperlakukan seperti budak. Menurut aku, kata bapaknya nih, kata Nabi Yakub, Yusuf ini masih hidup lah rasanya. Beberapa bulan lagi cobalah kalian tengok adik kalian ke sana. Sama sekali Nabi Yakub tidak sedih karena dia sudah menyerahkan pelindungan anaknya kepada Allah. Berangkatlah orang ini Bu. Sampai di istana, kami mau bertemu dengan bendahara negeri ini. Keluarlah Nabi Yusuf. Tidak lama sudah keluar adiknya Bunyamin. Pakaiannya bagus Pak. Adik kami tidak jadi budak sini Tuan. Coba kalian perhatikan wajah aku baik-baik. Masih ingat tak kalian sama aku? Pandang sama apa? Kau Yusuf? Iya bang, dipeluk orang tu Yusuf. Iya Yusuf, minta maaf kami Yusuf, kami jahat sama kau waktu kecil. Kata Nabi Yusuf, tidak bang, kalian tidak salah. Iblislah yang telah memporak-porandakan kita. Itu baiknya Nabi Yusuf tu Pak. Ini baju aku, bawa pulang, usapkan ke wajah ayah. Setelah itu bawa ayah dan ibu kalian kemari. Pulanglah Pak. Jauh aja lagi Pak, udah tercium oleh Nabi Yakub. Ini bau Yusuf. Begitulah sayangnya sama Nabi Yusuf Pak. Diusapkan ke mata ayahnya Bu, bisalah melihat kembali Nabi Yakub. Diajaklah bersama-sama pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, nampak Nabi Yusuf duduk di singgasana, langsung sujud orang tuanya kepadanya Bu. Langsung turun Nabi Yusuf, diangkatnya dua-dua ayahnya itu, ditaruh di singgasana. Apa kata Nabi Yusuf? Inilah arti mimpiku dulu ayah. 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Itulah Pak yang pernah dimimpikan oleh Nabi Yusuf dulu.